Coba tebak, apa bedanya orang kere dan orang keren? Apa bedanya? Yang berbeda jelas adalah di huruf N. Betul? Apa itu N? N adalah ngutang. Jadi itu adalah perbedaan yang paling sangat mendasar antara orang kere dan orang keren. Makanya kalau memang kita belum sanggup jadi orang yang keren beneran, maka pastikan jangan pernah memaksakan kehendak dengan cara ngutang ya. Sabar aja, nikmati prosesnya. Kalau misalkan kita banyak utang, kita bakal stres gak karuan. So, sabar aja ya, nikmatin prosesnya. Dari sekian banyak hewan yang ada di muka bumi ini adalah hewan yang paling menjijikan bagi saya. Ya, kecoa. Entah kenapa saya tidak suka dengan hewan ini. Namun kecoa ini mendadak tidak berdaya ketika dia terjatuh dan berbalik. Tidak bisa apa-apa. Ini persis seperti apa yang saya alami dulu ketika saya bangkrut. Saya terjatuh dan seperti kecoa terbalik yang tidak bisa kembali bangkit kecuali saya bergerak. Seperti halnya kecoa, dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya sekedar bergerak. Bergerak dan terus bergerak hingga pada akhirnya dia mampu kembali berbalik dan terus kembali berjalan. Seperti halnya kita dalam hidup, jangan sampai ketika kita terjatuh hanya sekedar diam. Kita harus belajar dari kecoa pada saat jatuh, pada saat gagal, kembali berbalik dengan cara seperti apa, teruslah bergerak, jangan cuma sekedar diam. Ayo bergerak sampai kita bisa bangkit lagi. Ini adalah iceberg atau gunung es. Seperti yang Anda tahu, atasnya terlihat kecil, sementara yang bawahnya aslinya sangat besar. Begitupun kita dalam jualan, yang orang lain lihat dari diri kita hanya sekedar uang. Duit, 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 dan duit. Yang tidak pernah mereka lihat adalah sesuatu yang dibalik itu. Apa itu? Yang kita perjuangkan. Demi apa kita mengejar uang tersebut? Demi rumah yang ingin kita miliki, mobil, motor, bahkan hutang-hutang yang ingin kita bayar, termasuk cicilan rumah, mobil, dan motor, yang semuanya pakai KPR, yang semuanya pakai leasing, itu riba, haram, dan kita ingin terbebas dari itu. Mereka gak pernah lihat itu. Kita pun ingin umroh tanpa harus ketipu karena bayar murah, dan kita bisa bayar mahal. Kita pun bisa pergi haji tanpa harus ngantri, bisa nikah tanpa harus nunggu lama, nunggu biaya nikah, serta sedekah, dan juga wakaf. Maka jangan baperan, teruslah jualan. Semua orang tahu bahwa ini adalah arang dan ini adalah intan. Namun tahukah Anda bahwa sesungguhnya arang dan intan itu berasal dari satu unsur yang sama? Apa itu? Karbon. Ya, karbon. Jadi saya dulu kuliah di jurusan kimia, belajar banyak tentang unsur kimia, salah satunya fakta tentang arang dan intan ini. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah dari segi konfigurasinya. Arang sangat rapuh, sangat jauh, strukturnya berjauhan, sementara intan saling berdekatan dan sangat kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, arang itu ditempa dengan biasa saja, sementara intan itu ditempa dengan panas yang sangat panas. Ya, proses sangat panjang. Begitu juga dengan manusia. Bagi Anda yang sekarang kena masalah, ujian, problematika, atau apapun itu, ya, apakah Anda akan menjadi intan, atau menjadi arang? Kalau arang berarti Anda akan menjadi orang biasa saja, sementara intan Anda akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Maka terimalah tempaannya itu memiliki karakter yang sangat kuat seperti intan. Contoh ketika saya ngumpul, ketika pas kemarin kita saya lanjutkan cerita yang tadi, dengan kamu ditarik dan segala macam, langsung Dogi bilang, wah tuh gurumu yang itu bilang kata ke guruku bahwa kamu tuh gak pantas lo jadi coach katanya. Karena kan kita saya buka konsultasi kan, buka biasa coaching juga. Bagi saya, guru yang itu yang bilang kayak gitu, itu bagi saya tuh udah kayak, itu guru gua banget gitu. Kok tiga-tiganya ngomong gitu ke saya? Kamu gak pantas jadi coach? Itu nusuk bro. Akhirnya saya pulang, saya datangin ke Randy. Saya cerita ke Randy, saya gini kata si ini, saya gak cocok jadi coach, saya gak bisa jadi konsultan, gini-gini, gak pantas lah katanya gini-gini. Apa yang dilakukan Randy bang? Tahu gak? Sama apa yang saya lakukan ke teman saya tadi. Ditepuk pundak saya. Wah, aku percaya kamu bisa jadi coach, aku percaya kamu bisa jadi konsultan, aku percaya kamu bisa memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Dan aku percaya itu kamu harus bergerak, mendengar kebaikan dan segala macam. Sama sekarang saya dengerin dia, dan sekarang saya jadi coach beneran. Anda tahu santan ya? Santan itu dari mulai kelapa, udah jatuh, dibelah, dikerok, diperas, digodok. Prosesnya tuh lama banget. Dari kelapa sampai jadi santan. Saya kira ujian saya selesai. Ternyata akhir bulan September, akhirnya saya terdampar ya di kasur. Pas di rumah sakit, saya akhirnya dinyatakan terkena GBS, Guillain-Barré Syndrome. Ketika saya mulai sakit dan saya perhatikan istri saya yang cerita gitu ya, bahwa GBS itu penyakit yang langka
Dan obatnya juga mahal. Obatnya itu satu botolnya itu 4,5 juta. Dan saya ngabisin 50 botol. Tidak kurang dari 500 juta banyak yang kita keluarkan untuk bisa menyelesaikan penyakit tersebut. Pas saya sakit lagi gitu, saya berpikir, oh masih ada ujiannya gitu. Wah ini belum jadi santan gitu. Dan saya sadar bahwa ternyata ujian saya belum selesai. Ibaratnya rezeki ini Allah sediakan di langit sana banyak banget ya, sudah turun pasti ke kita. Ibaratkan kalau misalkan pakai analogi dialurin, disalurkan dengan pipa, tapi itu rezeki gak keluar ke kita. Kenapa? Karena ada yang mampet. Apa itu yang mampet? Kotorannya. Apa itu kotoran? Ya dosa kita sama Allah, teman-teman. Makanya jangan heran, kenapa ada orang pergi pagi, pulang petang, terus-terusan begitu, tapi kok rezekinya sulit mulu gitu kan. Entah maisyahnya, kehidupannya, entah aisyahnya, jodohnya, entah yang lain-lainnya. Karena bisa jadi dosanya banyak ke Allah. Ada yang mampet di situ, hingga tidak terbuka. Ini jangan ngomongin dulu ikhtiar, Pak. Jangan dulu ngomongin kerja sebagai apa, jangan. Ininya beresin dulu. Jangan sampai ada di pipa rezeki itu, ada yang mampet. Buka dulu papetannya. Kotorannya dibuangkan. Itu hijrah pertama. Dalam artian, kita menghilangkan kotoran. Dengan cara apa kira-kira? Bertaubat. Udah bertaubat. Bertaubat gimana Kang? Dengan memperbanyak istighfar. Istighfar setiap hari teman-teman. Dimanapun, kapanpun pada saat nganggur. Segila apapun kita kerja setiap hari, ikhtiar dari pagi sampai malam. Kalau itu dosa masih tetap ada dalam diri kita, mampet juga Pak. Karena itu beresin dulu. Sudah banyak kok buktinya. Orang-orang yang akhirnya dia hijrah dan totalitas hijrahnya, yang meninggalkan yang dulunya adalah kezoliman, meninggalkan yang namanya gelap malam dan lain-lainnya, keterang benderang Allah kasih jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam surat Nuh, faqultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anharo. Orang yang sekarang sudah berkebun lama tapi tidak panen, banyak-banyak istighfar, Allah kasih. Orang yang sudah lingkah lama gak dikasih momongan, banyak-banyakin istighfar, Allah kasih. Orang yang sudah lama bekerja tapi rezekinya gak juga dikasih, utangnya gak juga lunas, banyak-banyakin istighfar, Allah lunaskan. Itulah kekuatan dari yang namanya istighfar dengan cara kita serius tobat. Tobatnya bukan tobat sambal. Apa itu hijrah total? Hijrah yang bukan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi juga karena kesadaran. Hijrah yang ketika dilakukan bukan karena ingin terlihat soleh, bukan. Yang karena memang dilakukan ingin jadi soleh. Hijrah bukan hanya sekedar di penampilan doang, tapi juga di kelakuan. Hijrah yang bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga di amalan. Bukan hanya sekedar mengubah yang namanya penampilan dan juga fisik, profesi. Bukan hanya sekedar mengubah profesi, tapi juga mengubah visi dan misi. Bukan hanya sekedar mengganti namanya eksistensi hidup, tapi juga substansi hidup. Dan pastinya bukan hanya sekedar mengubah perasaan, tapi juga pemikiran. Banyak sekali kita itu kajian-kajian kayak begini teman-teman, yang disentuh cuma perasaannya doang. Maksiat lagi jalan gitu kan. Nah ini kenapa? Karena berawal bukan dari pemikiran, tapi dari perasaan. Makanya saran saya, lakukanlah hijrah total. Ketika teman-teman melakukan hijrah, dan itu hijrahnya hijrah total, Allah sudah berjanji bahwa ketika orang yang berhijrah akan disediakan rezeki. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid. Nah, di sana akan ditemukan tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Itu janji Allah, teman-teman. Banyak orang entah dari mana mulanya, asalnya menganggap bahwa yang namanya rezeki adalah duit doang. Ya. Padahal tidak. Ada juga di antara Anda yang seringkali melupakan rezeki yang satu ini. Rezeki berupa pemahaman, kawan-kawan. Seberapa sering di antara kita yang pada saat kita belajar di sekolah, di kampus, di seminar gitu, pas dengerin gitu kan, pas pulang, teuing tengarti tepoho. Kumaha biar kajian, keren. Kumaha pokoknya nama keren, makanya datang. Kumaha keren. Tengarti ya, tapi inti nama. Kenapa kira-kira? Karena pada saat duduk di situ, duduk di tempat Anda sekarang, mereka tidak berdoa terlebih dahulu. Karena dalam doa tadi, Allahumma zidni, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni, dan berikanlah kepadaku berupa rezeki, pemahaman. Warzuqni fahma, pemahaman. Jadi pemahaman juga adalah rezeki. Ada seorang ustaz gini ceritanya mas ya. Kamu kesini naik apa? Naik mobil. Yakin sama Allah? Yakin. Yakin sedekah bakal diganti? Yakin. Kunci mobilnya sini. Sedekahin. Yakin kan? Yakin. Saya gak akan nanya kamu naik kesini naik apa? Gitu kan? Gak akan. Kamu di dompet ada uang berapa? Gitu kan? Kena kan? 1,5 juta Ustaz. Yakin sama Allah? Yakin. Yakin sama janji Allah? Yakin. Siniin. Sisain buat parkir dan buat balik doang. Kamu, diam. Saya gak akan nanya uang kamu di dompet ada berapa. Tadi tolong cek. Ya cek dong m-bankingnya. Berapa saldo di rekening? 35 juta Ustaz. Yakin sama Allah? Yakin. Yakin bakal dibalas? Yakin. Transfer ke nomor rekening ini. Sisain buat kebutuhan kamu 1 bulan. Ya Allah ya Robbi. Ada yang kayak begitu cara mainnya. Ini uji mental tuh. Ada yang komen, Kang, sedekah mah yang penting besar atau kecil yang penting ikhlas katanya. Semua yang kecil itu pasti benar gak? Yeah. Ujian keikhlasan itu pada saat kita dikasih ujian yang sangat besar nilainya.
Deg-degan kan? Nah itu ujiannya. Iya. Maka biasakan sekarang, berapapun itu saldonya, biasakan kita tuh ngasih, Pak. Ngasihnya ke siapa terserah. Sedekah itu dari yang mungkin yang membutuhkan. Orang yang dikasih harta dalam kondisi yang baik, digunakan dalam kebaikan. Orang yang dikasih harta, mal, dalam kondisi yang sifatnya buruk, digunakan untuk keburukan. Nah, Anda yang mana? Nah, maka hati-hati teman-teman semua. Sekarang, oke, nanti ya Allah, nanti saya kalau jadi kaya, saya pengen sedekah. Tolong jangan berkalau-kalau. Uang kamu sekarang berapa, sedekahin itu. Nanti kalau gini kan, nanti sekarang ada tabungan berapa, sedekahin. Konsep kekayaan adalah mentalitas, teman-teman. Tidak punya uang, hanya kondisi sementara. Banyak sekarang orang menganggap, aku mah gak ada duit, aduh saya mah gak punya duit segala macam. Kalau sudah miskin, diam, tolong please. Nah sering sekarang kayak begitu Pak teman-teman. Jadi udah, tolong jangan tunjukkan kesusahan kamu di mata orang lain gitu loh. Apalagi di mata keluarga kamu. Rezeki tidak ada yang pernah tertukar. Emang sendal jepit ya. Anak juga bisa tertukar, jadi film kan, jadi duit ya. Kalau rezeki gak ada yang pernah tertukar, tenang aja gitu. Bahwa kaya adalah sebuah mentalitas. Kondisi tidak punya uang, Anda bisa punya mentalitas kaya. Pada saat orang lain memberikan sebuah peluang, Anda ambil. Pada saat Anda makan, misalkan katakanlah makan-makan gitu kan, siapa yang pertama kali datang ke kasir, ayo. Please dari sekarang, tanamkan mental kaya. Cirinya gimana? Senang berbagi itu. Itu yang pertama. Berbagi tidak harus dengan uang ya. Berbagi peluang, berbagi postingan, berbagi tulisan. Itu mental kaya teman-teman. Saya pernah punya pengalaman yang cukup mencengangkan teman-teman. Pada saat kemarin baru aja pemilihan presiden dulu ya. Benar. Ya kami tidak mencirikan saya dukung yang mana gitu kan. Tapi yang pasti kami mensondingkan apa yang kami rasakan. Sampai suatu ketika kami pernah hadir dengan perusahaan yang nominalnya angkanya miliaran rupiah. Udah sign. Tapi gara-gara saya ngomong tentang keresahan saya di dalam hati saya gitu kan di sosial media. Sampai dia capture, dia kirim ke CEO saya. Dan hanya gara-gara itu kontrak kami yang angkanya lebih dari 5 miliar rupiah itu tiba-tiba dibatalkan sepihak. Semudah hanya itu gara-gara masalah kayak begitu. Iya. Dan bagi saya, tidak masalah. Bagi saya rezeki itu di tangan Allah, gitu kan? Ya, gak usah takut hanya gara-gara kita beda pendapat langsung kayak begitu, gak jadi masalah. Nah, artinya apa? Di sini saya pengen menyampaikan, siapapun Anda dalam dunia usaha, Anda pun punya kewajiban dalam berdakwah. Selalu saya katakan bisnis itu pilihan, tapi dakwah itu kewajiban. Allazina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhibina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Allah golongkan orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Kenapa bahasanya kok lapang dan sempit? Bukan kaya dan miskin. Ternyata dalam Islam, konsepnya bukan kaya dan miskin, tapi lapang dan sempit. Apa itu artinya? Orang yang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang yang miskin bisa saja dia lapang kalau dia dermawan. Syukur-syukur Anda kaya, Anda dermawan. Itu yang diharapkan. Yang paling kesel nyebelin, udah mah miskin pelit. Miskin kuadrat gitu kan. Nah, mulai ada yang komen kayak begini. Iya iyalah Kang, orang-orang enak bisa sedekah gila-gilaan. Puluhan juta, ratusan juta gitu kan. Aneh mah Kang, boro-boro bisa sedekah hidup aja susah. Tuh kan? Iya. Mulai ngeluh kan? Anda kayak gimana sama kode Allah berarti kayak gitu. Kenapa Anda menghardik keadaan Anda? Hiduplah apa adanya, jangan ada apanya. Hutang di mana-mana. Karena salah satu mental miskin adalah hidup banyak gaya, banyak hutang. Jadi sekarang hiduplah apa adanya saja. Kalau belum mampu jangan maksain. Kalau belum sanggup jangan memaksakan. Apa adanya saja. Memaknai kalimat ataupun ilmu qanaah dengan sebenar-benarnya. Jangan maksain. Utang, udah jangan utang. Utang mental, Pak. Sering saya katakan utang besar, utang kecil sama aja. Sama apa kira-kira? Harus dibayar, betul kan? Ada kawan saya, orang tuanya hobinya adalah menyekolahkan sertifikat. Ngerti ya Anda ya? Saya ngasih nasihat ke teman saya gitu. Bro, orang tua saya udah nyetor sertifikat lagi nih gitu ke bank segala macam. Mental bro, saya bilang. Ya kenapa ya gitu? Gini, antum gak usah ceritain, Anda pasti bisa nebak nih. Kemungkinan besar kayak gini. Orang tua antum utang 5 juta nih misalkan. Tiba-tiba lunas. Ada sebuah psikologi efek yang menjawabkan kita gimana kira-kira? Kemarin aja 5 juta lunas tuh. Ya udah nambah 10 juta. Nambah 30 juta. Nambah 100 juta. Itu mental, Pak. Apa yang menyebabkan saya akhirnya bersyukur teman-teman utang 7 miliar? Apa kira-kira? Karena saya bertemu dengan orang yang utangnya 7 miliar juga, tapi pernah digebukin di angkot. Ya Allah, alhamdulillah saya gak pernah tuh kan. Jadi bersyukur. Ada teman saya yang utangnya 28 M, jadi bersyukur alhamdulillah. Nah itu teman-teman, oke, utang Anda banyak, tapi jangan pernah Anda kehilangan hidup. Sama anak gak pernah main, gak pernah senyum, gak pernah meluk, gak pernah ngelus. Konon katanya anak kita dari kecil sudah mulai sering dielus belakangnya, dicium, disayang gitu kan. Sama istri kita, sama suami Anda gitu kan, harus ada couple time, harus ada family time. Jangan hanya gara-gara utang 40 juta hilang semua kehidupan hanya gara-gara duit itu. Nah itu kan hati-hati kan, itu mental Pak.
Kang, saya mah suka males, gimana ya? Saya bilang kalau ada yang curhat kayak gitu, kalau suka lanjutin. Ngerti ya? Ya kan gitu, kalau saya suka males, lanjutin kalau suka gitu kan. Kadang ya gitulah, kadang kalimat orang lain itu menunjukkan sebenarnya siapa dirinya. Yang sering keluar tuh dalam diri. Makanya kenapa kalau ada pernah baca bukunya Ustaz Nasrullah tuh, ada yang namanya disiplin kata kan. Mengubah kata sulit menjadi menantang gitu kan, macet jadi penuh gitu kan, utang jadi amanah gitu. Itu tujuannya sebenarnya keinstalan software dalam diri kita. Saya sesulit apapun perkara gitu ya, saya gak pernah ngomong sulit insya Allah ya, kecuali ngasih contoh gini ya. Biasanya saya ngomong kalau ada kata sulit itu menantang juga ya gitu. Kalau ada bingung nih saya ngomong bingung, menarik juga ya gitu. Itu untuk men-setting pikiran saya supaya tetap mentalnya positif, gak negatif. Misalkan kayak gini ya, saya sering kali buat status di Facebook. Kalau misalkan Anda punya uang 1 miliar rupiah, akan Anda gunakan untuk apa gitu kan? Jawabannya macam-macam. 50% saya gunakan untuk tabungan, 30% sedekah, 20% kebutuhan hidup. Top, gue bilang kan. Makin ke bawah makin soleh, Pak. Kayaknya ahlu kajian semua. 80% sedekah, kan? 20% kebutuhan hidup. Wih, sangar gini saya bilang. Kenapa demikian? Karena uangnya belum ada. Ada yang komen gini balasannya, udah Kang jangan berandai-andai, gak boleh katanya. Udah Kang jangan ngimpi, 10 juta aja gak ada gitu kan. Ada gitu loh. Bingung gitu loh. Nah makanya di sini penting teman-teman. Dalam kondisi punya atau tidak punya, besar ataupun kecil angkanya, biasakan kita berbagi teman-teman. Biasakan kita sedekah. Abdurrahman bin Auf itu berbisnis dengan cara yang sangat fenomenal, Pak, keren. Bagaimana ketika beliau hijrah bersama Rasul dan sahabat yang lain dari Mekah ke Madinah, beliau pertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Lalu Sa'ad bin Rabi ngomong gini, "Weh Abdurrahman, ana orang terkaya di Madinah. Kalau misalkan antum butuh uang buat modal, silakan ambil setengah uang saya, harta saya silakan ambil. Kalau antum butuh istri saya ada 2, silakan saya akan ceraikan kamu nikahi gitu kan." Tapi jawaban Abdurrahman bin Auf apa kira-kira? Dia mendoakan semoga keluargamu dan hartamu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai sahabatku, tunjukkan saya di mana pasar. Nah, artinya apa? Seorang pengusaha yang hebat itu gak akan mikirin, Kang saya mah gak ada modal. Modal kamu tuh akal kamu. Pikirin tuh gimana caranya memperjuangkan ini produk supaya laku gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf gitu. Nomor satunya pasar. Jadi kalau ada produk, ada pasar. Mana dulu yang benar? Pasar dulu. Itu dicontohkan dari zaman dulu kala. Bukan kata Seth Godin. Jangan mencari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Jadi intinya adalah marketnya dulu baru produknya. Nah, itu Pak sudah ada dari zaman Abdurrahman. Cuma kita nggak pernah belajar gitu. Hanya orang aneh yang bisa melakukan hal-hal aneh. Tidak ada yang namanya tidak masuk akal. Yang ada adalah akalnya bermasuk. Udah. Cahin yang namanya laut dengan tokat tidak masuk akal. Bulak-balik sofa merob muncrat di Ismail tidak masuk akal. Dewa Eka Prayoga 21 tahun menikah, 21 tahun kena hutang, 26 tahun lunas hutang. Tidak masuk akal. Dewa Eka Prayoga teman-teman, kalau Anda ngikutin saya ngikutin yang namanya affiliate marketing. 23 kali saya ikutan, alhamdulillah izin Allah, bukan karena saya hebat, tapi 23 kali menang. Itu sih gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Karena pada saat ikutan kontes, saya selalu dimulai dengan yang namanya sedekah dulu. Itu adalah salah satu amal yang mungkin jarang dibuka. Jadi kalau menetapkan target itu bukan target omset berapa, bukan. Target sedekah berapa tahun ini. Bulan ini berapa. Minggu ini berapa. Hari ini berapa. Jadi jangan sampai nih ya, Anda ngomong, cita-citamu apa? Bermanfaat bagi orang banyak. Betul? Dalilnya apa? Khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Anda bermanfaat bagi orang lain. Pas ngelihat ibu sendiri, anak sendiri, pasangan sendiri, bibi, paman, nu layak hirupna kabeh. Anda ngomong keluar pengen manfaat, orang terdekat mana? Gak bermanfaat kamu sama orang terdekat. Artinya apa? Silaturahmi itu mulai dari kerabat. Kerabat itu siapa? Keluarga kalian. Ibu kita, paman kita, bibi kita, itu yang terdekat, kerabat, baru sahabat. Jangan kebalik, mendahulukan sahabat, menghancurkan kerabat. Anda punya mobil luar biasa hebat, Alphard, tapi orang tua sendiri kemana-mana, susah Pak. Makanya poin silaturahmi adalah poin membahagiakan orang-orang terdekat. Baru yang kedua adalah membahagiakan sahabat. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju. Dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya bukan uang, bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang.
Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita.